Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi dan analisis kami pada laporan keuangan dan laporan laba rugi PT Astra Internasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 9 ini terdiri dari 5 orang, yaitu saya, Fathar Ramadan, Dimas Iqbal, Azkia Maulida, Alma Raihana, dan Yazid Rais. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke pemaparan hasil analisisnya yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Dimas Iqbal. Silakan, Dimas. Ya, terima kasih Fatan. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil analisis secara umum. Pertama, kita tahu sendiri bahwasanya PT Astra Internasional merupakan perusahaan multinasional yang mempunyai ruang lingkup sebagai perusahaan di bidang perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa konsultasi. Urusan inilah yang kami jadikan sebagai referensi untuk memenuhi tugas menganalisis laporan keuangan selama periode kuartal 4 2019, kuartal 1 2020, dan kuartal 2 2020 menggunakan teknik analisis vertikal dan horizontal. Hasil analisis secara umum, laporan keuangan PT Astra Internasional kuartal 4 2019 hingga kuartal 2 2020 menggunakan teknik analisis vertikal dan horizontal menunjukkan bahwasanya terjadi ketidakstabilan atau fluktuasi di setiap laporan posisi keuangan maupun laporan laba ruginya. Bahkan pada kuartal 1 dan 2 2020 menunjukkan penurunan yang signifikan yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Hingga sangat berdampak pada kinerja perusahaan PT Astra Internasional. Ya, untuk secara rincinya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, berikut adalah pemaparan analisis laporan posisi keuangan vertikal. Pada sisi aset, terdapat aset lancar dengan kuartal 4 tahun 2019 sebesar 36,6. Sedangkan pada kuartal 1 tahun 2020 sebesar 36%, jadi terjadi penurunan sekitar 0,6%. Lalu pada kuartal 2 2020 terjadi kenaikan sebesar 3% dengan persentase 39%. Pada aset tetap terjadi kenaikan pada kuartal 1 tahun 2020 sebesar 0,7%. Lalu pada kuartal 2 tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 3%. Selanjutnya dari sisi liabilitas itu ada liabilitas jangka pendek, yaitu kuartal 4 2019 menuju kuartal 1 2020 terjadi penurunan sebesar 2,4%. Lalu pada kuartal 2 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Dan di liabilitas jangka panjang, kuartal 4 2019 menuju kuartal 1 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,8%, yaitu 18,5% persentasenya. Dan kemudian di kuartal 2 mengalami penurunan sebesar 2,3% dengan persentase 18%. Selanjutnya, pada sisi ekuitas terjadi kenaikan di setiap kuartalnya. Yang pertama pada kuartal 4 tahun 2019 sebesar 53%, lalu pada kuartal 1 tahun 2020 naik sebesar 0,4%, lalu dengan persentase 53,4%. Lalu pada kuartal 2 tahun 2020 terjadi kenaikan dengan persentase 55,8%. Selanjutnya, analisis laporan posisi keuangan horizontal. Pada sisi aset,
terjadi kenaikan sebesar 2,4% pada kuartal 1 2020 dibandingkan dengan kuartal 4 2019. Lalu terjadi kenaikan pula pada kuartal 2 2020 dibandingkan dengan kuartal 4 2019. Pada aset tetap terjadi kenaikan sebesar dengan persentase 5,2% pada kuartal 1 dan terjadi penurunan sebesar 6% pada kuartal 2. Lalu di sisi liabilitas, di liabilitas jangka panjang dari kuartal 4 menuju perbandingan dengan kuartal 1 2020 mengalami kenaikan sebesar 14,4%. Lalu di perbandingan kuartal 2 dengan kuartal 4 mengalami penurunan sebesar 5,6%. Dan selanjutnya di liabilitas jangka pendek dari kuartal 4 perbandingan kuartal 4 dengan kuartal 1 mengalami penurunan sebesar 3,8% dan kuartal 4 dengan kuartal 2 mengalami penurunan lagi sebesar 9,5%. Selanjutnya di ekuitas itu jumlah ekuitas pada kuartal 4 dengan kuartal 1 itu mengalami kenaikan sebesar 4,9%. Lalu di kuartal 4 dengan kuartal 2 mengalami kenaikan juga sebesar 2,7%. Dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu di kuartal 4 351,958, kuartal 1 2020 366,740 dengan persentasenya 4,2%, kuartal 4 dan kuartal 2 itu persentasenya 2,35%. Ya, sebelum kita masuk ke analisis laporan laba rugi horizontal, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan terkait analisis laporan posisi keuangan vertikal, di mana tadi setelah disampaikan oleh teman saya, kita dapat melihat bahwasanya yang mendominasi atau proporsi terbanyak dari laporan posisi keuangan itu masih dipegang oleh ekuitas. Meskipun di satu sisi liabilitas ini hampir mengimbangi dari porsi ekuitas itu sendiri. Menurut kami, perusahaan ini ketika dianalisis secara vertikal itu mengalami ketidakstabilan secara keuangan, secara kinerja perusahaan, karena analisis perbandingannya antara aset dengan liabilitas itu bisa dikatakan hampir berimbang. Kemudian di analisis laporan posisi keuangan horizontal tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya, bisa dilihat bahwasanya tidak terjadi yang namanya kestabilan secara kinerja perusahaan. Karena di satu sisi ada beberapa akun yang dinyatakan persentasenya dalam negatif, ada beberapa akun yang dinyatakan dalam positif. Tuh. Oke, kemudian kita masuk ke analisis laporan laba rugi horizontal. Pertama, di akun pendapatan bersih, kita lihat bahwasanya secara persentase antara kuartal 4, kuartal 1, dan kuartal 2 terjadi penurunan secara signifikan. Itu terlihat dari kuartal pertama yang menunjukkan kurang lebih 1%, minus 1%, kemudian di kuartal 1 2020 menunjukkan minus 9%, dan di kuartal 2 2020 menunjukkan minus 23%. Yang ketika di total secara persentase itu mengalami
kegoncangan yang sangat signifikan ya di situ. Jika dibandingkan antara kuartal 1 2020 dengan kuartal 4, terjadi minus sebesar 3.566, atau jika dipersentasekan itu sebesar 175%. Terus jika kita bandingkan antara kuartal 2 dengan kuartal 4 2019, itu menunjukkan minus sebesar 24,168, atau jika dipersentasekan yaitu kurang lebih 1.185%. Itu ketimpangan yang sebenarnya tidak rasional. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut analisis kami, hal ini karena adanya peningkatan beban pokok yang sangat signifikan juga dari tahun ke tahun. Kita lihat sendiri bahwasanya pada kuartal 1 menunjukkan beban pokoknya ini sebesar 1.509, kemudian di kuartal 2 meningkat 5.080, kemudian di bulan Juni 2020 membengkak hingga 161.335. Ya, yang jika kita bandingkan secara persentase di tabel ini menunjukkan bahwasanya perbandingan antara kuartal 1 dengan kuartal 4 sebagai tahun dasar yaitu sebesar hingga 237%. Mungkin hal ini dampak dari adanya pandemi COVID-19, di mana secara perekonomian nasional pun terjadi ketidakstabilan yang mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan. Salah satu perusahaannya yaitu perusahaan PT Astra International. Mungkin bisa dilanjut ke teman saya untuk yang laporan laba rugi vertikal. Baik, terima kasih Dimas Iqbal. Kali ini saya akan menjelaskan analisis laporan laba rugi vertikal dari perusahaan PT Astra International. Baik, dari analisis vertikal, laporan laba rugi yang kami lakukan, pendapatan bersih perusahaan pada Q4 2019 sebesar 237.166, dan pada Q1 2020 pendapatan bersihnya sebesar 64.002. Jika membandingkan antara Q4 dan Q1 2020, perusahaan lebih baik kinerjanya pada Q4 2019 karena memiliki beban pokok dengan common size min 79,6%, sedangkan pada Q1 2020 beban pokoknya sebesar min 77,6%. Akan tetapi, laba bruto yang dihasilkan pada Q1 2020 lebih besar, yakni 22,3%, sedangkan pada Q4 laba brutonya hanya 21%. Beban pajak penghasilannya pada Q4 sebesar 3%, sedangkan pada Q1 sebesar 2,9%. Pada akun ini bisa diindikasikan bahwa beban pajak penghasilan dari Q4 ke Q1 hampir seimbang. Lalu, pada laba tahun berjalan Q4 sebesar 11%, sedangkan Q1 adalah 10,5%. Dari beban pokok, laba bruto, laba sebelum pajak penghasilan, dan beban pajak penghasilan, serta laba tahun berjalan, dapat kita simpulkan bahwa kinerja perusahaan dari Q4 dan Q1 tidak memiliki perbedaan yang signifikan, walaupun secara tren terjadi penurunan. Selanjutnya, kinerja perusahaan pada Q2 jika dibandingkan dengan Q4, maka terlihat bahwa beban pokok, laba bruto, laba sebelum pajak penghasilan, dan beban pajak penghasilan, laba tahun berjalan pada Q4, pada Q2 lebih baik daripada Q1. Daripada Q4, meskipun pendapatan bersihnya tidak sebanyak pada Q4. Dari situ dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi tren penurunan, perusahaan tetap dapat mempertahankan kinerjanya sehingga dapat tetap bertahan meskipun ada guncangan dari pandemi COVID-19. Mungkin itu saja. Dapat dilanjutkan ke Dimas Iqbal. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin untuk kesimpulan akhir akan disampaikan oleh teman saya, Yazid, sekaligus penutupan dari presentasi ini. Monggo Yazid.
Oke. Jadi untuk kesimpulannya bisa dilihat bahwasanya tadi pemaparannya menunjukkan bahwasanya kondisi laporan keuangan yang tidak sehat dari perusahaan PT Astra International itu sendiri. Oke, makasih teman-teman atas pemaparannya semua. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.